Silakan yang presentasi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Ketika saya bilang selamat pagi semuanya Pagi. ya. Supaya lebih semangat ya. Selamat pagi. Malam. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Allah Akbar, luar biasa. Supaya agar lebih semangat lagi kita olah lagi ya. Ketika saya bilang apa kabar, kawan-kawan jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam perkuliahan hari ini. Kali ini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan analisa internal di PT Changsin Reksa Jaya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wawan Handiawan dari Majalaya, dan kami ini mendapatkan tugas untuk presentasi gitu ya. Nah, nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Anis Jumiati. Boleh perkenalkan Teh Anis, hai gitu ya. Teh Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kedua wabarakatuh. ada Teh Depi Indrianti. Teh Depi, mana Teh Depi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Teh Elsa Hoirunisa. Teh Elsa, udah bangun kah Teh Elsa? Assalamualaikum. Aman. Dan yang terakhir ada Teh Lia Nurunisa. Teh Lia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke presentasinya ya. Untuk presentasi yang pertama ada analisa internal, yaitu pengertian analisa internal dan aspek-aspek lingkungan internal yang akan dijelaskan oleh Teh Lia Nurunisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Wawan Handiawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari analisa internal. Menurut dan analisa internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian, pengembangan, produksi, dan operasi sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungannya. Jadi, analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel internal perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasinya apakah pada dalam posisi yang kuat atau lemah. Nah, untuk unsur-unsur di lingkungan internalnya antara lain ada karyawan, manajemen dalam menjalankan perusahaannya, pemegang saham dan dewan direksi, modal, dan peralatan fisik. Selanjutnya, next one. Selanjutnya, aspek-aspek lingkungan internal. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Pada pendekatan ini, ada beberapa faktor kunci bagi banyak perusahaan yang mengkategorikan analisis internalnya sehingga diarahkan pada pasar dan pemasaran, kondisi keuangan dan akuntansi, produksi, sumber daya manusia, serta struktur organisasi dan manajemen. Yang kedua ada teknik rantai nilai. Rantai nilai terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah aktivitas yang terlibat dalam penciptaan fisik, produk atau jasa, penjualan dan pengirimannya kepada pembeli,
dukungan, serta penjualan. Aktivitas pendukung melengkapi aktivitas utama dengan berbagai fungsi seperti sumber daya manusia, procurement, pengembangan teknologi, dan dukungan administratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Anis. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Lia atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan di sini ada selain tadi ya aspek-aspek lingkungan internal, juga ada langkah-langkah analisis internal. Di sini terdapat pertama, identifikasi variabel internal merupakan alat untuk menentukan bagian-bagian internal yang diperlukan di dalam membangun kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ini berhubungan dengan strength dan weakness ya. Dalam menemukan variabel yang perlu dianalisis ialah berupa hasil kajian merupakan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan menjadi strategic advantage profiles dari perusahaan. Lalu melaju ke evaluasi dan penilaian variabel internal. Pendekatan dalam mengidentifikasi variabel internal adapun pertama pendekatan fungsional, pendekatan competitive advantage, pendekatan rantai nilai atau value chain, pendekatan VIMS atau profit impact of marketing strategy, pendekatan 7S menurut McKinsey, yaitu adanya pendekatan manajemen merupakan profil perusahaan berdasarkan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu ada juga pendekatan keuangan, mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio pokok keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas sumber dan penggunaan dana, serta modal. Lalu di sini yang terakhir yaitu menyusun ringkasan hasil analisis. Pendekatan dalam mengevaluasi variabel internal diperoleh dengan dievaluasi, lalu termasuk kekuatan dan kelemahannya. Adapun pendekatan untuk menilai variabel-variabel tersebut dengan pertama, pendekatan perbandingan kerja dan kompetisi dengan masa lalu. Mungkin historinya ya. Lalu melihat kondisi saat ini dan membandingkannya dengan kondisi perusahaan pada masa lalu. Lalu ada juga pendekatan evolusi produk. Membandingkan kondisi variabel perusahaan saat ini dengan persyaratan yang diberikan oleh konsep tahapan evaluasi produk pada masa lalu. Evolusi produk pada masa lalu. Adapun perbandingan dengan pesaing juga itu ada pendekatannya, yaitu dengan membandingkan variabel internal yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pemilik pesaing juga. Dan ada juga faktor kunci keberhasilan industri, berusaha untuk mencari variabel-variabel atau kunci yang menentukan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, analisis internal ini, slide selanjutnya maaf, analisis internal ini juga dilanjutkan dengan menganalisa strength and weakness-nya ya. Jadi untuk melakukan analisis internal sebuah perusahaan sebelumnya perlu dilakukan beberapa hal untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan serta berhubungan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan berdasarkan sumber daya atau resource internal yang dimilikinya akan dapat membantu dalam melakukan analisis internal. Lalu slide berikutnya. Next. Ya, strength and weakness ini adalah firm resource terdiri dari seluruh aset, pengetahuan, proses organisasi, perusahaan, informasi, dan lain-lain yang dikontrol perusahaan yang memungkinkan perusahaan memunculkan serta mengimplementasikan strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif serta bisa mencapai tujuannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengenali faktor-faktor itu adalah kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya, pengenalan company profile yang akan disampaikan oleh Elsa. Ya, untuk komponen profile kita mengambil PT Changsin ya.
yang memproduksi sepatu Nike. Nah, PT Changsin Reksa-Jaya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sepatu di Indonesia ya. PT Changsin ini berdiri pada tahun 2014. Masih baru, terhitung perusahaan yang masih baru. Nah, PT Changsin ini berlokasi di Garut ya. Di Garut, tepatnya di Jalan Raya Leles, nomor 134, Dusun Karangkar, RT 2, RW 8, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Garut. Next one. PT Changsin Reksa-Jaya adalah salah satu perusahaan industri sepatu yang bisa berkembang cepat ya. Nah, PT Changsin ini memproduksi sepatu dengan merek internasional yaitu Nike dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas untuk dapat ikut bersaing dalam dunia produksi sepatu, dalam dunia bisnis. PT Changsin ini adalah perusahaan yang mengedepankan budaya saling menghormati dan melakukan investasi pada sumber daya manusia atau invest in people. Mereka selalu rutin melakukan sesuatu yang menunjang pengembangan untuk karyawannya, seperti untuk karyawan baru, latihan untuk relationship, life skills, development, leadership, juga fun motivation gitu. Ya. Selanjutnya ada analisa produk dari Nike-nya. Mungkin Teca sinyalnya ya. Untuk analisa produk Nike ini akan dijelaskan oleh Devi Indrianti. Silakan untuk Devi untuk bisa menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa produk Nike. Di sini Nike itu menghabiskan 11% dari pendapatan untuk iklan, marketing, dan promosi, sekitar $1 miliar pada tahun 1999. Iklan-iklan Nike termasuk beberapa kampanye kontroversial yang menekankan kemenangan di atas segalanya. Iklan-iklan lainnya dibuat aneh, salah satunya seperti pertandingan basket antara manusia dan tokoh kartun. Nike merupakan perusahaan yang sangat berpusat dan fokus. Manajemen dipusatkan pada sedikit fungsi korporat pusat seperti brand building, supply chain management, ditambah penjualan pada retail atau distributor di negara terbatas. Next one. Di sini ada strength and weakness dari produk Nike. Untuk strength-nya, di sini diambil yaitu brand Nike sudah sangat kuat di pasar sepatu olahraga sejak tahun 1970-an. Terus mulai dari riset, desain, dan pengembangan produknya sangat inovatif dan terus berkelanjutan. Terus produk Nike juga selalu mengendorse atlet atau tim olahraga yang berprestasi untuk setiap kategori dan mensponsori acara olahraga sehingga produk Nike itu bisa dikenal sama kalangan banyak orang. Untuk weakness-nya, yaitu Nike selalu mengalami kegagalan dalam mendapatkan endorse atlet yang berprestasi dalam komunitasnya. Terus ada juga prestasi sosok endorse dan musim pertandingan yang sulit diprediksi. Next one. Untuk itu, dari strength and weakness-nya cukup dari situ saja produk Nike. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Baik, silakan. Kawan, silakan. Silakan yang grup lain yang mau bertanya, jika ada yang mau ditanyakan ya. Ya, ini menarik ini ya, produk sepatu dari Nike. Tadi disampaikan banyak hal tentang analisa internal dan eksternal, analisa internal.
strength and weakness-nya. Banyak dipaparkan tadi bagaimana menganalisa internal ya. Banyak faktor-faktor yang dijelaskan. Ya, silakan bila ada yang komentar, bertanya dan sebagainya. Saya Pak. Ya, silakan. Teh Yeti. Gini ya, ini kan tentang perusahaan manufaktur ya Pak ya. Apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan manufaktur yang dibutuhkan gitu manajemennya, apa aja, tolong dijelaskan. Saya sebagai UMKM bisa mencontoh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan menarik ini dari Teh Yeti Sumiati tentang bagaimana perusahaan manufaktur ini bisa sukses, gitulah kira-kira ya. Ya. Supaya UMKM juga bisa mencontoh seperti perusahaan manufaktur. Mungkin silakan dijawab. Boleh ditampung dulu Pak, satu pertanyaan lagi gitu. Oke. Baik. Yang lain silakan jika ada yang bertanya. Benar ya, perusahaan Nike ini perusahaan dari mana? Dari negara mana asalnya? Nike dari Amerika atau dari mana ini? Nike. Di Amerika Serikat, Pak. Amerika ya. Ya, Pak. Ini luar biasa, Amerika bikin sepatu di Indonesia gitu. Memang waktu saya ke Amerika dulu, sepatunya itu memang bagus-bagus sih ya. Jadi kualitasnya memang luar biasa. Saya melihat ada dulu merek Timberland, merek Clark gitu ya. Itu luar biasa bagus. Dan memang di sana orang berkualitas tinggi ya. Nah, itu yang menjadi salah satu yang saya lihat ya. Nah, ada apa sebetulnya sehingga perusahaan manufaktur ini yang berskala internasional ini bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, ini mungkin menarik tadi sesuai pertanyaan Teh Yeti Sumiati juga. Ini kita juga ingin mengupgrade ya UMKM kita, mengupgrade ekonomi kerakyatan kita supaya bisa ya roadmap-nya menuju seperti perusahaan manufaktur kelas internasional lah ya. Ini memang persoalan bangsa yang kita hadapi bersama-sama ya. Kalau boleh saya cerita, dulu ada Vietnam itu baru merdeka, tapi mereka sudah bisa memiliki mobil nasional. Kemudian Thailand itu dulu belajar dari Indonesia tentang pertanian. Sekarang Thailand mereka sudah menjadi leader di perusahaan agrobisnis ya. Mana lagi ya? Malaysia dulu banyak mendatangkan guru dari Indonesia dan mereka sekarang untuk akademik lumayan maju ya di atas Indonesia. Nah, ini menarik sebetulnya apa dan bagaimana sehingga Indonesia posisinya seperti ini gitu ya. Padahal kita bangsa besar, tanahnya subur, lautnya luas. Laut yang luas itu kalau dikelola dengan baik dari laut saja harusnya udah makmur negara kita ya. Nggak ada yang kelaparan, bahkan kita bisa mengekspor ikan, garam, dan potensi lainnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini cerita komparasi aja ya, sedikit tadi bercerita tentang komparasi industri ya, industri kita dibandingkan dengan negara lain. Nggak ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Nah, cocok itu pertanyaan Teh Yeti tadi, itu pertanyaan tentang internal analisis ya. Apa bedanya sih UMKM kita dengan perusahaan manufaktur? Apa bedanya kira-kira ya? Nah, menarik ini ya. Silakan kelompok ini mungkin berikan penjelasan ataupun uraian berkaitan dengan pertanyaan Yeti Sumiati karena tidak lagi yang bertanya. Izin menjawab Pak dari saya ya. Langsung aja.
sepengetahuan saya gitu ya, pertama kita itu harus meningkatkan tingkat produktivitasnya, yang kedua quality controlnya, yang ketiga kedepankan inovasi, sangat penting ya, yang ketiga itu pengelolaan modalnya itu bagaimana. Ketika kan rata-rata gitu ya, teman-teman saya yang mengelola UMKM, ketika dia itu pengelolaan modal, dia itu rata-rata kepake untuk risikonya sendiri gitu Pak. Atau misalkan ketika dia mengelola hasil penjualannya itu, dia kan menjual barang nih, si barang itu teh dikonsumsi sendiri tapi tidak dibayar. Tapi ketika cara pengelolaan modalnya dengan baik, atau seperti orang-orang Cina ya, kalau orang Cina Pak, mengelolanya itu ketika dia itu membuat suatu barang, kemudian dijual, dan dikonsumsi oleh sendiri itu dibayar oleh sendiri gitu. Tapi berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia barangnya dijual sendiri, dikonsumsi sendiri itu tidak dibayar gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi usaha kita gitu. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya, dan ada tambahan lagi mungkin dari Teh Anis Jumiati, silakan. Ya, silakan kelompok ini yang mau menambahkan. Ya, tadi ya seperti yang ditanyakan Ibu Yeti, perusahaan manufaktur itu kan perusahaan yang bertujuan untuk proses produksinya ya Pak. Jadi selain tadi kesediaan barang, mungkin ada juga perencanaan produksi itu harus ada ya yang dibutuhkan. Butuh banget malah untuk ketersediaan pasokan bahan baku juga. Lalu kalau di sini ada kemampuan pengambilan keputusan. Seperti kan banyak banget pasti konfliknya Pak. Jadi manajemen konfliknya juga harus dikuasai gitu dalam perusahaan manufaktur. Ada juga seperti yang bahan baku dan tadi ketersediaan kualitas produk yang dihasilkan akan menghasilkan produknya seperti apa gitu. Jadi itu sih yang harus diperhatikan atau yang dibutuhkan dalam perusahaan manufaktur. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang ditambahkan dari Teh Devi atau Teh Elsa. Yuk, silakan tambahkan biar makin kaya nih diskusinya. Ada yang nambahkan? Ya Pak, dari yang saya tahu kan kalau perusahaan manufaktur itu tuh perusahaan jasa ya Pak ya? Iya. Jadi dia kerja sama brand yang punya buyer kan? Ya. Jadi kalau Ya, misalnya, vendor. jadi kalau kita misalnya punya bisnis, contohnya seperti saya tuh misalnya punya perusahaan sepatu. Nah, jadi saya tuh harus mencari buyer dengan cara kita tuh mempunyai kualitas produksi yang bagus dulu. Setelah kualitas produksi bagus, kita ajukan proposal ke pihak brand tersebut. Jika sudah di ACC, otomatis kan nanti bakal ada kerjasama gitu loh Pak, sama si pihak brand tersebut. Jadi kalau perusahaan manufaktur kan kayak made to order, jadi membuat barang sesuai orderan dari permintaan si brand tersebut. Jika sudah terus hasilnya terus bagus, otomatis kan si pihak buyer sama si pemilik perusahaan manufaktur kan akan terus bekerja sama Pak secara berkesinambungan. Seperti yang dilakukan oleh si PT Changsin ini sama si pihak Nike. Itu sih Pak dari yang saya tahu. Oke, luar biasa ini ya, sangat kaya juga jawabannya dan menarik untuk dicermati ya. Intinya perusahaan-perusahaan besar itu memang tidak pernah berhenti untuk melakukan continuous improvement, gitu ya. Ya. Ini memang PR kita semua, terutama PR kita masing-masing lah ya. PR kita masing-masing untuk melakukan continuous improvement. Ya, perusahaan itu mungkin Nike itu udah usianya mungkin puluhan tahun, ratusan tahun ya. Rata-rata mereka perusahaan besar itu usianya lama. Coba dilihat sejarahnya ya. Mereka bisa bertahan lama itu luar biasa. Udah turun-temurun dan mereka tetap bertengger di merek papan atas. Bahkan mereka cenderung bisa menguasai pasar. Itu menarik kalau kita cermati dari perusahaan-perusahaan internasional yang luar biasa itu. Kenapa seperti itu? Apa yang terjadi? Nah, baik, mungkin berikutnya saya akan masuk ke materi ya. Atau ada yang komentar, bertanya lagi sebelum saya masuk materi? Ya, oke, saya lanjut aja ke materi ya. Lanjut Pak. Oke, ya. Enggak ditutup dulu Pak presentasinya. Oh ya, boleh tutup ya, oke.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi kawan-kawan yang memang sudah bertanya, sudah berdiskusi. Mohon maaf dari kelompok kami sangat banyak kekurangannya, mungkin karena kami dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita big applause ya buat kelompok ini ya. Oke, luar biasa ini diskusinya pagi ini, puasa-puasa di tengah puasa ini kita semakin memperkaya, memperdalam keilmuan kita. Baik, terima kasih kelompok ini, kelompok 1 apa 2 nih ya? Kelompok berikutnya lah ya pokoknya ya. Oke, kita akan membahas tentang internal analisis, yang mana ini adalah bagian yang amat sangat penting bagi kita dalam membangun bisnis atau membangun organisasi. Ya. Internal analisis adalah strategi analisis dari sebuah bisnis ya, di mana strategi ini sebetulnya terdiri dari 2, yaitu internal dan eksternal. Nah, internal analisis ini kita mengevaluasi ada kunci-kunci apa di organisasi itu yang menentukan organisasi itu bisa sustain, bahkan bisa memenangkan kompetisi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang harus diperhatikan, harus dikelola, harus dikembangkan dengan maksimal. Nah, kalau kita berpikir hal semacam ini, sebetulnya dari kemarin-kemarin juga harusnya kita selalu melakukan hal ini. Internal kita harus kita pikirkan dengan matang agar kompetisi diri kita bisa maksimal. Kita kan masing-masing ini sebetulnya selalu berkompetisi dengan orang lain. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya selalu berkompetisi. Pada saat Anda nanti tampil di sebuah organisasi, di komunitas, atau bahkan nanti Anda melakukan bisnis, apalagi Anda sebagai seorang karyawan, itu sendiri sudah sebuah kompetisi. Ya, sebuah kompetisi yang secara nyata kita hadapi, masing-masing menghadapinya. Nah, oleh karena itu, internal analisis itu menjadi bagian yang sangat penting yang mula-mula harus kita lakukan pemikiran, ya, pendalaman. Internal analisis ini lebih berfokus kepada resource dan capabilities, resources dan capability dari organisasi. Atau kalau kita melakukan internal analisis pada diri kita adalah resources dan kapabilitas diri kita. Sebetulnya kita punya sumber daya apa dan punya kapabilitas apa, punya kemampuan apa. Tadi dibahas, disampaikan bahwa kenapa perusahaan-perusahaan besar manufaktur itu bisa demikian hebat, demikian sukses, demikian berkembang ya. Mereka bisa bersaing dan berkompetisi dengan hebat. Karena mereka memang membangun resource-nya dan membangun kapabilitasnya. Bahkan aspek-aspek yang mungkin dirasa akan menjadi tantangan atau ancaman di masa depan yang akan yang akan mengancam resource kita, itu sedini mungkin sudah dipelajari. Nah, misalnya mereka mengamati regulasi. Regulasi itu bisa mengganggu resource manajemen kita. Dan ini kabar buruknya ya, di negara kita regulasi ini sangat dipengaruhi oleh para pemilik modal gitu ya. Jadi para UMKM ini ya harus banyak berdoa gitu ya. Kenapa? Karena regulasi itu biasanya kurang memihak pengusaha kecil gitu ya. Nah, itu banyak yang dimainkan ya oleh para pengusaha besar, pemilik modal itu dimainkan. Nah, sampai sebegitunya mereka berpikir tentang bagaimana menjaga resource dan kapabilitasnya. Ya. Kemudian internal analisis adalah jalan bagaimana organisasi melakukan konfigurasi dan mengkoordinasikan. Ya, tadi mengkonfigur ya salah satunya melakukan regulasi engineering. Ya, merekayasa regulasi dan mengkoordinasikan gitu. Nah, contoh kecilnya gini lah. Gampangannya kalau Anda berbisnis di suatu daerah, suatu wilayah, ya supaya bisa Anda aman, supaya bisa Anda itu terjaga, paling tidak Anda harus dekat dengan aparat
penegak hukum di setempat ya. Anda harus kenal dengan Kapolsek dan Ramil ya. Anda harus kenal Cipta dengan lingkungan, Pak. ya, cipta lingkungan, cipta kondisi gitu ya. Hmm. Betul itu. Kenapa? Karena mau nggak mau kita harus mengamankan bis kita, mengkonfigur dan mengkoordinasikan. Nah, kemampuan kita untuk mengkonfigur dan mengkoordinasikan itu bagian dari internal resources kita, internal capabilities kita. Kemudian internal analysis juga berkaitan dengan struktur organisasi dan karakteristiknya atau culture ya, culture dari organization atau Kultur ya corporate culture, kultur ya, kulturnya budayanya. budaya. Ya, budaya. Jadi struktur dan budaya. Nah, banyak yang salah dalam membuat struktur dan budaya. Harusnya struktur dan budaya itu adalah mengikuti strategi. Strategi mengikuti situasi dan keadaan bisnis atau pasar. Jadi struktur dan budaya ini tidak bisa kita desain di awal sebelum kita menetapkan atau memastikan seperti apa kondisi di pasar. Kalau kondisi di pasar itu sangat agile, sangat dinamis, maka strukturnya juga harus dinamis dan budayanya harus begitu. Nggak bisa kita kaku, nggak bisa kita sangat rigid dengan struktur yang sangat besar yang mungkin ada bagian-bagian yang tidak berfungsi, bahkan bagian-bagian yang buat lambat, gitu ya. Nah, ini di UMKM mungkin bisa membuat struktur yang kecil dan lincah, lebih agile dibanding mungkin perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, struktur akan menentukan bagaimana gerakan organisasi atau perusahaan agar bisa lincah dan bisa produktif. Tadi sampaikan ya, bagaimana produktivitasnya bisa tinggi. Nah, itu struktur dan budayanya akan sangat menentukan produktivitas dari sebuah organisasi. Dan berikutnya internal analisis ini dilihat dari outcome-nya, yaitu performansinya, performansi dari organisasi. Di mana performansi ini harus diukur sebagai sebuah indikator, indikasi keberhasilan organisasi. Seberapa persen performansinya, itulah yang perlu dimonitor setiap saat. Nah, bedanya di manufaktur atau di perusahaan besar dengan di UMKM, biasanya UMKM kurang terlalu aware dengan performansi. Ya, yang penting barang laku, yang penting dapat untung gitu ya. Padahal kalau di perusahaan korporasi, performansi itu dilihat grafiknya. Grafiknya datar, naik atau turun. Ya, dalam falsafah manajemen, kalau sebuah perusahaan, sebuah organisasi, grafiknya tidak naik, itu menandakan akan mengalami kematian di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa? Karena akan terjadi kompetisi, akan terjadi perubahan-perubahan, sementara kapasitas kemampuan organisasinya tidak naik. Jadi grafik kenaikan itu sangat penting bagi organisasi korporasi. Apakah kenaikan dari sisi kualitas, kenaikan dari sisi pasar, atau kenaikan dari sisi revenue. Ya, itu menjadi indikator awal. Jadi dalam falsafah bisnis ini, kalau kita tidak tumbuh, ya kita siap-siap nanti lama laun akan mati, gitu kira-kira ya. Nah, ini bagi UMKM ini harus dijadikan falsafah baru. UMKM harus tumbuh, ya mungkin baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau UMKM sudah 5 tahun masih begitu-begitu aja, asetnya tidak nambah, produknya masih yang lama ya. Nah, apalagi sekarang ya harga minyak goreng naik, tepung naik, semuanya naik, bahkan harga kerupuk sekarang juga naik ini ya. Bagaimana nih industri kerupuk UMKM ini terancam gitu ya. Nah, kita harus berpikir mungkin hal ini ya. Bagi pebisnis kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh patah semangat. Bagi bisnis bagaimana kita keluar dari kondisi saat ini. Ya, boleh jadi minyak mahal, boleh jadi tepung mahal, tapi bagaimana kita bisa memberikan value yang lebih, ya value yang lebih kepada customer. Ya, value itu bisa pelayanan, value itu bisa packaging, value itu bisa hal-hal yang memberikan kebermanfaatan bagi customer. Harganya boleh naik, tapi value harus dinaikkan. Ya, nah internal analysis itu mendalami semacam itu ya. Kenapa? Karena kita harus melihat global bisnis. Ya, di era digital ini, era industri 4.0 ini, dunia sudah global.
dunia sudah saling terkait satu sama lain. Kenapa minyak goreng, minyak mahal dan bbm mahal? Karena sedang ada perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Eropa itu sangat bergantung dengan energi dari Rusia, sehingga semuanya naik. Ketika di Eropa dan Amerika naik, otomatis mereka juga akan melakukan tindakan-tindakan ekonomi untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi mereka, dan itu berdampak kepada tentu saja mungkin salah satunya kenaikan harga-harga ya. Makanya sekarang pajak naik, harga naik, semuanya naik ya. Yang turun apa kira-kira yang turun? Yang turun berat badan ya, karena puasa kali ya. Yang turun adalah kemampuan daya beli masyarakat ya. Nah, itu analisis global bisnis itu sangat penting. Jadi kita harus melek. Jadi jangan kita nggak peduli dengan ini. Nah, kalau kita nggak peduli, kita akan dilalap, kita akan digulung oleh globalisasi. Ya. Nah, global bisnis ini kita harus perhatikan adanya resources kita dan kapabilitas serta core kompetensi kita. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Teh Yeti ya. Apa bedanya antara korporasi dengan UMKM? Yaitu resources, kapabilitas, dan core kompetensinya. Saya melihat betul itu kualitas produk di Amerika, Eropa itu memang bagus luar biasa. Saya waktu ke Turki beli kaos yang jersey itu bagus, murah, bagus. Nggak tahu kok bisa murah dan bagus ya. Karena resource manajemennya bagus negara itu, nggak mahal. Ya, negara bisa menghadirkan sebuah proses ekonomi yang murah. Di Indonesia itu barang itu nyampe pelabuhan itu lama bisa keluarnya. Dan setiap hari itu bayar loh, barang itu ada di pelabuhan. Nah, itu yang membuat cost dalam proses ekonomi yang cukup mahal. Sehingga banyak biaya-biaya yang seharusnya tidak harus dikeluarkan. Ya, nah, termasuk negara harus mendukung itu. Nah, berikutnya resource dan sebagainya itu akan berpengaruh juga kepada culture dan struktur analisis. Ya, struktur analisis bagaimana kulturnya. Makanya kan tadi saya bilang struktur follow strategi ya. Jadi strateginya ketika kita menghadapi global isu ya, global kompetensi global, maka struktur dan kultur kita harus disesuaikan. Terus bagaimana kita mengkonfigurasikan dan mengkoordinasikan. Nah, itu bagian yang sangat penting dalam memenangkan kompetisi. Karena kalau kita tidak bisa mengkonfigurasi dan mengkoordinasi, nah disitulah kelemahan organisasi kita. Nah, masalahnya rekan-rekan sekalian, mengkonfigurasi dan mengkoordinasi itu dibutuhkan kemampuan teamwork yang baik. Kira-kira menurut Anda, organisasi kita atau budaya korporasi di negara kita, ya itu sudah mampu melakukan koordinasi dengan baik belum? Nah, ini perlu kita cermati ya. Bagaimana kemarin Menteri Perdagangan menyatakan akan menstabilkan harga minyak goreng, gitu ya. Tapi faktanya yang terjadi apa? Sampai hari ini harga minyak goreng naik juga, semuanya naik, gitu ya. Karena ketidakmampuan mengkonfigurasi dan mengkoordinasikan. Ya, mengkoordinasikan inilah kekuatan negara-negara maju. Kenapa mereka gampang dikoordinasi, diorganize? Mungkin ada yang mau mengasih jawaban, silakan. Apa kira-kira yang membuat negara maju bisa mengorganize dengan baik? Silakan. Apa bedanya ya kita dengan negara maju? Kok negara kita ini susah kompaknya, kira-kira ya. Kompak di organisasi aja susah, apalagi kompak di level negara, ya. Ya katanya kita tidak ingin melanjut periode ketiga, tapi ada yang bilang Big Data menyatakan ada yang mengendaki 3 periode, gitu ya. Iya, jadi nggak kompak. Ini yang benar yang mana, gitu ya. Jadi di tatanan situ aja nggak bisa kompak, gitu ya. Padahal sudah ada Menko di negara kita. Nah, ini internal analisis negara kita, ya. Negara kita semacam itu, bahwa kekompakan itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali kompak itu. Kenapa? Karena budaya negara kita. Budaya apa kira-kira? Budaya apa negara kita sehingga susah kompak? Ya, apa ya? Padahal kita kenalnya ya silih asah, silih asih, silih asuh.
budaya persatuan Indonesia, ya, budaya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan, gitu ya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya budaya yang terjadi tidak semacam itu, ya. Budaya yang terjadi adalah budaya egoisme, ya, egois, ya, budaya mohon maaf, greedy, rakus, tamak. Kenapa tamak coba? Merasa kurang terus gitu, padahal udah kaya, hartanya mungkin udah triliunan, tapi merasa kurang, ya. Nah, Anda kalau punya uang 1 miliar ya sih, mungkin Anda masih rakus nggak atau udah cukup? Ya, kalau kita punya 1 miliar udah cukup lah, ya. 500 untuk investasi, bisa 500 untuk cadangan. Udah selesai hidup ini, ya. Tinggal kita banyak membantu orang, ya. Tapi kenapa faktanya yang sudah sukses itu, yang sudah jabatannya tinggi, tapi tidak bisa membuat kestabilan di negara kita, ya. Nah, jadi semuanya yang di atas ini akan berpengaruh terhadap global product dan performansi. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ya, ada kapabilitas, ada core kompetensi. Itu akan mewarnai culture dan structure, ya, kultur dan strukturnya, ya. Lihat ya, kultur dan struktur, ya. Kemudian bagaimana konfigurasi dan koordinasi. Nah, ini gerakannya. Kultur dan struktur ini adalah bendanya, ya, organisasinya, dan ini dipengaruhi oleh kapabilitas, resource, kapabilitas, dan core kompetensi. Nah, baru global product dan performansinya akan bagus. Inilah gambaran internal analisis di sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang core kompetensi, gitu ya, Anda ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, gitu ya, atau dimanapun posisi Anda berada, kira-kira Anda benar-benar kompeten nggak di bidang Anda sekarang menangani itu? Ya, silahkan boleh menyampaikan unek-uneknya atau jujur, ya. Kita kompeten nggak di tempat kita berada? Apa kira-kira kompetensi yang Anda miliki saat ini? Ya, saya sering berpikir tentang kompeten, ya. Kompeten itu kan kita memiliki pengetahuan, kita memiliki keahlian, dan kita memiliki sikap yang baik. Nah, sebetulnya masing-masing diri kita, masing-masing pribadi kita, sebetulnya seperti itu tidak? Ya, silakan bertanya kepada diri masing-masing, ya. Kita sudah kompeten belum berkaitan dengan tugas kita, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk improvement masing-masing kita, ya. Saya berpikir setelah mungkin di atas 40 tahun lah, ya, gitu, baru berpikir sebetulnya saya belum kompeten juga, ya, selama ini bekerja udah digaji sekian lama, gitu ya. Saya mengakui, makanya saya terus sekolah lagi, ya, studi lanjut untuk meningkatkan keilmuan supaya bisa merubah sikap saya, supaya bisa membangun culture atau behavior yang bagus, ya, karena performansi dan hasil kerja organisasi itu sangat bergantung kepada kompetensi kita yang mana itu terpengaruh oleh culture and behavior, ya. Nah, menarik, ya. Jadi kalau kita bicara tentang core kompetensi, nah, dalam core kompetensi ini, untuk membangun core kompetensi kita harus melakukan habit engineering, rekayasa kebiasaan, ya. Kebiasaan kita harus rekayasa membangun sebuah kebiasaan yang baik, ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Silakan menulis nama lengkap dan NIM di chat. Jangan lupa kasih kelas, ya. Berikutnya kita bahas tentang resource, ya. Resource itu adalah aset seperti karyawan, ya, yang mana dalam aktivitasnya itu sangat mempengaruhi proses organisasi. Jadi karyawan itu adalah aset, ya, human capital nyebutnya gitu. Jadi manusia itu adalah capital, modal, aset. Nah, kayak tadi ketika bicara tentang sepatu yang produk dari Nike tadi bagus nggak sepatunya? Kualitasnya keren nggak? Sepatu yang bagus, sepatu yang keren itu adalah hasil karya dari manusia yang memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas yang tinggi. Nah, tapi masalahnya
kompetensi dari karyawan itu bersifat intangible ya, tidak bisa diukur, ya susah mengukurnya ya. Orang kompeten itu yang gimana sih? Nah, makanya kan kita bingung kalau nanya kepada diri sendiri, kita sudah kompeten belum? Karena intangible gitu ya, yang bisa lihat orang lain gitu. Misalnya Anda dimintain tolong, Anda bisa melaksanakan dengan bagus tidak permintaan itu. Anda dikasih tugas, kemudian Anda bisa menyelesaikan dengan baik, tidak tepat waktu, dan hasilnya baik ya. Pada saat Anda diminta untuk analisa, Anda bisa menyediakan analisa dengan kualitas yang baik tidak? Nah, itu adalah intangible. Ya, ukuran-ukurannya nggak bisa diangkakan. Tapi orang menganggap, oh ini sangat kompeten, ini sedikit kompeten, ini sangat tidak kompeten. Nah, ukurannya adalah non parametrik ya. Non parametrik yang tidak bisa diangkakan. Tapi kita tahu orang itu kompeten apa tidak ya. Nah, resource itu bisa berasal dari eksternal maupun internal ya. Resource yang eksternal misalnya kita bahan baku, kemudian proses atau mitra-mitra kita itu juga resource eksternal. Mereka yang menjadi mitra kita bekerja sama dengan itu adalah resource eksternal. Sekarang ini banyak di pihak ketiga kan ya perusahaan-perusahaan itu, misalnya untuk security, untuk cleaning service. Nah, perusahaan itu nggak mau ngurusin yang ribet begitu ya. Nanti ngurusin ya di outsourcing namanya di pihak ketiga kan. Tidak mau mengurusi lapel ya, alat-alat kebersihan. Itu biarkan perusahaan mitra ketiga outsourcing ya. Misalnya ini ada satpam yang problem nih, jarang masuk. Ya biarkan pihak ketiga yang menyelesaikan, yang ngurus ya, yang mecat dan segala macam. Perusahaan tidak mau terlibat dengan hal remeh-temeh yang menghabiskan resource dan waktu. Nah, itu contoh yang resource dari eksternal. Nah, resource ini bisa spesifik dan non spesifik ya. Resource yang spesifik digunakan untuk highly spesialis ya, untuk hal-hal yang memiliki spesifikasi yang tinggi ya. Misalnya untuk yang mendesain sepatu tadi. Misalnya untuk yang melakukan produksi ya, memotong dan sebagainya. Untuk hal yang non spesifik mungkin yang membungkus ya, yang masukin dalam box ya, umum ya, general ya. Kerjaan-kerjaan yang general itu bisa di-outsource-kan atau ya bisa kita mencari tenaga kerja yang umum saja. Ya, yang lulusan SMA gitu ya, yang tidak harus memiliki skill atau kompetensi yang memang spesifik ya. Nah, makanya saya tanya tadi, Anda itu maksud yang spesifik atau yang general ya? Anda punya kompetensi khusus nggak? Nah, kalau belum, segera ya, pastikan Anda membangun supaya memiliki kompetensi khusus itu. Nah, kompetensi khusus itu yang akan Anda bisa sustain, bisa berkompetisi, bahkan bisa memenangkan persaingannya. Resource dalam organisasi korporasi itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama human resource ya, berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting dalam korporasi. Ya. Jika human resource-nya ini berkualitas, kompetensinya tinggi, mungkin akan bisa efisiensi, nggak perlu banyak-banyak orangnya. Ya, apalagi kalau sudah digantikan mesin, digantikan robot, ya. Waduh, ini resource-nya tinggal yang mengontrol monitor robot aja. Misalnya bikin sepatu semuanya dilakukan oleh robot. Nanti pekerjanya tinggal yang memonitor robot itu, yang menjadi supervisor dari robot ya. Nah, banyak ya sekarang sudah mulai robotisasi. Ya, contohnya masak ya, di Pizza Hut itu sudah mulai pakai robot. Ya, nanti jangan-jangan di rumah pakai robot tuh yang masak ya, nyuci pakai robot, yang masak pakai robot, yang bersih-bersih rumah pakai robot. Terus istri gunanya buat apa ya? Buat apa kira-kira Kang Iwan? Kalau semuanya robot. Produksi, Pak. Produksi dunia. Iya. Nanti yang ngasuh anak juga robot gitu kan. Waduh. Ya, nah, UMKM ini hati-hati ya, UMKM-nya kalau digantikan robot, waduh kalah itu ya. Nah, ini sekarang yang bikin itu loh ya, ukir-ukiran, kursi ukiran itu udah robot, hati-hati ya. Bikin rumah itu udah printer 3 dimensi, bikin tembok, bikin pintu sekarang udah printer 3 dimensi, bayangkan. Mantap. Jadi tukang ini nanti udah nggak ada, nah, tukang itu mau kerja apa coba? Ya, ngeri ya. Ya, teknologi ini ngeri. Makanya ini harus menjadi bagian analisis kita. Ya, yang berikutnya adalah financial resources. Financial management diperlukan untuk mengelola
resource finansial. Nah, sebetulnya rekan-rekan sekalian, untuk financial management itu tidak menunggu Anda harus menjadi sebuah korporasi. Dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin, harusnya kita melakukan financial management. Kita harus mengelola finansial kita. Resource finansial kita harus kita kelola. Kenapa? Kenapa finansial harus kita kelola? Masih ingat dengan pepatah lama? Hemat pangkal kaya. Aduh, masih ingat nggak itu? Atau nggak pernah dapat? Ingat, Materi. Pak. Masih ingat ya? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Udah jelas kalau mau kaya itu harus hemat. Kenapa hemat? Kalau hemat Anda punya modal. Dengan modal itu Anda bisa berusaha. Bisa wirausaha, bisa apapun. Ya, misalnya let's say lah paling gampangnya Anda ingin jadi juragan Gojek misalnya ya. Nah, Anda ingin punya 5 motor, 5 Gojek. Kira-kira Gojek itu penghasilan bersih sehari berapa kira-kira? Ada yang Gojek atau punya karyawan Gojek? Let's say lah sehari 500 mungkin? Gojek? Bisa, Pak. Bisa jadi. Bisa kan ya. Ya Anda tinggal 50-50 aja dengan Gojek gitu ya. Anda 50%, dia dapat 50%, 250 sehari. Kalau kali 5, 250.000 kali 5, 1.250.000 sehari loh ya. Let's say beroperasinya 20 hari. Udah berapa Anda dapat? 20 juta ya. Nah, makanya kalau mau kaya itu harus hemat. Supaya apa? Supaya Anda bisa melakukan financial management, kemudian Anda bisa berinvestasi. Asing nggak punya penghasilan bulan penghasilan tambahan 20 juta? Wah, asik kan? Kita bisa jalan-jalan ya. Jadi yang bekerja adalah uang ya. Jangan terlibat sama apa itu yang apa binomo ya. Investasi bodong, Pak. Iya, jangan. Investasi yang real saja, nggak usah yang gede-gede. Namanya low tech high impact ya. Teknologinya yang rendah saja, tapi impact-nya yang besar ya. Bisnis low tech ya. Low tech itu teknologinya rendah tapi impact-nya gede. High impact ya. Kalau Anda punya warung low tech punya 10 aja lah. Waduh, lumayan itu ya. Jangan salah sangka ya. Bisnis yang low tech itu, low teknologi itu sangat powerful ya. Gak usah ikut-ikutan yang high tech tapi ternyata banyak yang potong di pula ya. Bahaya lah ya. Masuklah bisnis yang Anda yakin ya. Ya, berikutnya adalah fisikal ya, resiko fisik ya. Kalau nggak sehat ya bagaimana kita bisa menghasilkan operasi organisasi yang bagus? Harus sehat ya. Katanya dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Atau dibalik ya, dalam jiwa sehat akan dihasilkan badan yang sehat. Karena badannya sehat, maka otaknya juga akan bekerja maksimal dan akhirnya Anda akan produktif. Ya. Kalau fisik Anda nggak sehat, otaknya loyo juga, ya Anda nggak akan produktif karena lemes ya. Mau mikir lemes, mau action lemes, segalanya lemes gimana tuh? Mau mau nambah keturunan lemes ya, nggak nambah keturunannya Kang Iwan ya. Nggak boleh lemes supaya keturunannya banyak kan. Gitu ya. Kang Iwan ini harus sehat Kang Iwan ya. Alhamdulillah Pak. Kemudian resource teknologi. Nah, saya ceritakan tadi ya, semuanya serba robot ya. Bahkan sekarang menyiram pupuk tanaman itu sudah pakai robot, pakai drone terbang. Jadi nggak perlu repot-repot. Manen, menanam semuanya robot. Nah, yuk di sawah ya. Kalau Anda masih menanam manen pakai tangan, aduh berapa tenaga kerja. Padahal sekarang juga orang sudah nggak mau jadi petani juga. Mereka sebagian besar merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Nah, itu perlu diwaspadai ya teknologi ya. Yang berikutnya adalah informasional. Informasi. Ya, resource informasi itu penting banget. Kenapa? Ya, semakin cepat kita mendapatkan informasi, kita semakin cepat bisa mengantisipasi. Kalau kita tahu misalnya mau akan ada perang Rusia Ukraina, ya, kita sudah antisipasi gitu. Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan efisiensi, persiapan-persiapan ya, barangkali nanti ada kenaikan harga dan lain sebagainya. Itu harus kita antisipasi. Nah, inilah resource internal ya. Nah, kita harus selalu melakukan audit ya. Bagaimana berkaitan resource ini tingkat availability-nya, ketersediaannya. Kita memiliki ketersediaan yang memadai nggak berkaitan dengan human, financial, teknologi dan informasional? Available nggak kita?
Ya, kalau kita misalnya mau bisnis baju pakaian misalnya ya, UMKM ya, tapi ternyata sumber daya manusia nggak available, ya kadang hadir, kadang tidak karena sakit-sakitan gitu ya. Ini akan bermasalah terhadap perusahaan kita. Kemudian kuantitas dan kualitasnya, jumlah dan kualitasnya. Jumlahnya memadai nggak, mencukupi nggak, terus kualitasnya bagus tidak. Kalau nggak bagus ya nanti bajunya orang akan banyak komplain ya. Kalau kita dikomplain ya sudah selesai. Berikutnya orang nggak order kembali. Nah, ini tadi yang ditanya oleh Teh Yeti ya. Resource-nya harus available ya, tersedia. Jumlah dan kualitasnya harus cukup. Kemudian extent of employment ya, maksudnya extent itu adalah namanya stabilitas ya, di extend gitu ya, employment. Jadi employee itu aman lah, tahun depan dia tidak berhenti lah gitu ya, ada kepastian bahwa employee tersedia. Kemudian sources-nya ya, source-nya, sumbernya seperti misalnya bahan baku ya, sumber untuk alat-alatnya dan sebagainya, sumber orangnya, kontrol sistem dan performansinya. Kita bisa mengontrol enggak? Nah, kalau kita nggak bisa ngontrol, wah itu bakalan kacau deh, organisasi nggak bisa dikontrol. Kenapa? Terutama orang Indonesia, mohon maaf ya, orang Indonesia itu biasanya pingin kerjanya santai, gajinya besar, gitu ya, betul nggak? Pingin ya kerjanya santai aja lah, jangan capek-capek tapi gaji naik terus. Nah kayak itu nggak ada kawan-kawan ya, semuanya itu harus kerja keras. Ya. Semuanya harus berjuang, termasuk kita sebagai mungkin kalau kita bukan pemilik perusahaan, kita tetap harus kerja keras. Yakinlah kalau kita rajin, kita kerja keras, maka itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita masing-masing. Ya kita jangan greedy, jangan egois seperti para itu tuh yang orang di atas itu ya, mereka sangat greedy, jangan. Kita terus harus menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang memang mengedepankan kualitas, kapabilitas personal kita ya. Ya ada pertanyaan? Berikutnya general competence capability ya, kompetensi dan kapabilitas ini sangat penting. Nah ini selalu harus kita bertanya kepada diri kita sebenarnya kompeten dan punya kapabilitas enggak sih? Nah kita harus uji nih, benar nggak kompetensi kita ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita ingin tahu nih masing-masing kan diri kita ini kehadirannya wajib tidak sehingga ditunggu oleh masyarakat. Atau jangan-jangan kita itu menjadi orang yang mubah ya. Orang yang sunnah, kalau ada bagus, kalau tidak ya nggak apa-apa. Atau mubah ya, kalau hadir agak bermasalah. Jangan-jangan kita menjadi manusia yang haram, tidak boleh hadir. Troublemaker bagi orang lain. Nah kita harus lihat positioning diri kita, kompetensi dan kapabilitas kita. Kalau kita nggak punya kompetensi dan kapabilitas, minimal kita tidak menjadi troublemaker. Kita ikut membantu, mensupport ya. Kalau kita punya kompetensi dan kapabilitas, itu yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh komunitas, yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Nah makanya Anda sekarang semuanya semangat studi karena dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, begitu kan? Supaya Anda itu nanti menjadi manusia yang wajib hadir ya, ditunggu-tunggu kehadirannya ya. Kompeten dan kapabilitas sering sekali secara internal digenerate ya, digenerate oleh perusahaan secara internal ya. Anda dilatih, di training dan sebagainya, Anda dimanage, dikelola oleh organisasi, oleh manajemen ya. Supaya apa? Supaya kompeten dan kapabilitasnya meningkat. Jadi kalau Anda dikritisi oleh atasan, sering ditanyain kasih tugas gitu, Anda jangan mengeluh, jangan sakit hati. Karena sebetulnya atasan Anda sedang melatih Anda. Semakin Anda sering dikasih tugas, kemudian Anda terampil menjalankan tugas, Anda semakin memiliki kompetensi kapabilitas yang tinggi. Jadi sebetulnya bekerja di kantor itu adalah menjadi ajang latihan juga bagi kita. Itu adalah training yang langsung menghadapi problem nyata di lapangan. Jadi jangan mengeluh ya, oh teman saya nggak pernah diperintah, Pak. Oh saya terus diperintah. Jangan mengeluh, itu rezeki Anda untuk bisa meningkat ya. Satu, Anda meningkat kesabaran ya, Anda harus lebih sabar, Anda pasti lebih sabar. Yang kedua, meningkat keuletan Anda, disiplin Anda, kemudian cara berpikir Anda akan meningkat. Nah ya, itu rahasia-rahasia yang mungkin jarang diungkap ya. Kompetensi tentu diperlukan untuk kompetensi bisnisnya. Dalam bisnis kompetisi itu membutuhkan kompetensi tertentu ya. Seperti sekarang era digital ini berarti butuh kompetensi apa kira-kira?
butuh Ya, kompetensi, iya, kompetensi digitalisasi bisnisnya, bagaimana digital marketing, bagaimana menggunakan platform aplikasi untuk operasional perusahaan. Ya, wah itu Anda harus bisa menganalisa itu. Kalau nanti Anda membuat strategic management, buat strategic planning, kalau Anda nggak bisa menganalisa itu, maka strategi Anda akan lemah. Tidak kelihatan strategi pemenangan gitu kan. Ya misalnya ada banyak pesaing tuh, Anda penjual bala-bala misalnya. Nah di desa Anda itu penjual bala-bala sudah banyak. Kalau Anda tidak memiliki kompetensi khusus untuk memenangkan dalam kompetisi bala-bala tingkat nasional gitu ya, bala-bala Anda akan sama dengan yang lain ya, susah kompetisinya gitu ya. Nah itu contohnya ya, sustain kompetensi tertentu ya. Nah makanya studi, training dan sebagainya itu untuk membangun kompetensi tertentu. Ya, minimal Anda bisa meyakinkan orang bahwa bala-bala Anda paling oke, paling enak, paling keren gitu ya. Jadi kalau makan bala-bala Anda serasa menjadi artis gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Bisa meyakinkan orang ya. Nah, core competence atau distinctive capabilities, yaitu kapabilitas distinct ya, yang sangat lebih dibanding yang lain, adalah merupakan core competence atau kombinasi dari resource dan kapabilitas. Ya. Kombinasi antara resource dan kapabilitas, resource yang kita miliki dan kapabilitas inilah yang menjadi distinct capability ya. Di mana ini akan menjadi uniqueness diri kita atau perusahaan kita menjadi unik ya, unik. Misalnya Anda bisa membuat bala-bala dengan campuran stroberi, campuran mangga, campuran durian gitu ya. Jadi bala-balanya itu bala-bala buah gitu ya. Menarik nggak kira-kira dalam bala-bala itu ada duriannya? Enak nggak Kang Iwan kalau ada kadu dalam bala-bala? Mantap, Pak. Mantap kan? Apel, durian, pisang gitu, Pak. Coba dong bikin bala-bala, jangan yang gurih saja, yang pedas saja. Bikin bala-bala yang Unik gitu, yang unik, Pak, unik. Itu bisa diekspor nantinya ya. Bisa diekspor ke Eropa ya. Yang lagi perang di Ukraina kedinginan bisa nyari bala-bala kita itu laris nanti. Oh ini bala-bala makanan yang cocok untuk perang di musim salju. Keren kan? Nah, itu contoh-contoh keunikan kita. Supaya apa? Kita memiliki competitive advantage. Kita memiliki advantage berkompetisi. Kira-kira Anda kalau kompetisi ini dulu Kang Iwan ini dulu kompetisinya banyak nggak kompetitornya waktu merebutkan calon istri gitu? Nah, punya banyak, berarti sudah competitive advantage nih Kang Iwan ya. Nah, hebat berarti Kang Iwan sudah menangkan kompetisi ya. Nah, pasti punya jurus jitu ya. Nah, itu yang namanya uniqueness atau differentiate, pembeda dengan orang lain. Ya, mungkin dari cara bicara kita. Tampang sih biasa-biasa saja, tapi ngomongnya bisa membuat orang kelepok-kelepok, kira-kira begitulah. Nah, itu yang sulit dimiliki oleh orang lain itu cara komunikasi ya. Nah, bisnis juga begitu ya. Bisnis itu bisa meyakinkan mungkin barangnya sama, tapi orang kok kalau ngomong sama si A jadi yakin, jadi percaya dan beli akhirnya. Padahal barangnya sama. Nah, itu soal kemampuan komunikasi, kemampuan membangun engagement, kemampuan membangun persepsi. Nah, era digital itu aja. Kemampuan membangun persepsi ya. Nah, ini Kay tahun 1993 mengidentifikasi beberapa potensial resource ya. Yang pertama reputasi ya. Jadi apapun yang terjadi Anda harus memiliki reputasi yang baik ya, jangan sampai produk itu mengecewakan. Jangan sampai produk itu ternyata ada kelemahan atau ketika komplain tidak tertangani dengan baik ya. Produk itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Selain reputasi adalah arsitektur ya, arsitek dari produk atau arsitek dari kalau rumah ya, atau arsitek dari berbagai macam proses prosedur di perusahaan kita. Ya, arsiteknya semacam apa? Jadi strategic planning itu sebenarnya bagian dari arsitek organisasi. Kalau Anda ingin organisasi Anda sustain bahkan besar, Anda harus menjadi seorang arsitek yang ulung ya. Membangun narasi itu, Pak. Ya, membangun narasi itu sebagian dari arsitek. Kalau Anda lemah narasinya, berarti Anda tidak memiliki kapasitas arsitek. Ya, Anda mau ngapain ke depan, mau bagaimana tim Anda mau seperti apa, itu harus sudah Anda pikirkan. Karena ke depan pasti kompetisinya lebih berat lagi. Itu pasti ya.
Berikutnya inovasi. Nah, di era digital ini mau nggak mau harus inovasi. Nggak inovasi kita akan kalah ketinggalan ya. Ada itu tukang ojek yang nggak mau inovasi ya, sudah ada Gojek tetap aja nggak mau ikutan Gojek ya, sulit lah dia menaikkan pendapatan, kan udah eranya era digital ya. Kayak bank, sekarang bank tidak mau internet banking ya, nggak mau aplikasi di HP ya, orang pindah semua, pindah kepada aplikasi-aplikasi transaksi online di HP kan. Sekarang orang nggak perlu ke bank untuk bayar, untuk transfer, untuk beli ini itu ya, cukup di HP sekarang. Kalau bank tidak membuka internet banking, wassalam ya, ditinggal ya. Ya sekarang kalau ke hotel, beli tiket pesawat, saya kemarin ke Turki, ya pakai HP aja udah, pencet, dapatlah tiket ke Turki, dapatlah hotel, dapatlah kalau naik travel ya, pesan travel, naik kereta, naik bis apapun, tinggal pencet traveloka.com. Nah, itu sangat mudah ya, itulah inovasi ya. Berikutnya strategic aset. Nah, aset itu sangat strategik ya. Ini bagian yang sangat penting dari potensial sos kita. Kalau kita tidak punya aset yang strategik, ya kita akan susah berdarah-darah. Misalnya kita mau jualan, tapi kita tidak punya tempat. Pasti kita harus menyewa, dan menyewa itu mahal. Kalau kita punya tempat, maka biayanya bisa ditekan. Kita tidak perlu sewa, karena kita tidak tinggal bahan material dan alat-alat saja. Ya, nah itu bagian yang harus kita pikirkan bersama-sama supaya bisnis kita bisa lancar dan memenangkan kompetisi ya. Oke, yang belum menulis nama lengkap kelas dan NIM, kelas nama lengkap dan NIM silakan. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya, kalau nggak ada. Ini mungkin slide terakhir, karena nanti muntah nanti kalau kebanyakan ya. Nanti lupa lagi. Ilmu-ilmu pentingnya yang tadi jangan lupa ya, nanti kebanyakan muntah ya. Nah, resource ya, kita bicara tentang resource dari organisasi kita ya. Resource itu terjadi dari human ya, manusia. Manusia itu sangat penting. Jadi bisnis apapun, nama human resource, human capital itu adalah yang utama. Karena itu karyawan Anda jangan dianggap sebagai budak, jangan dianggap sebagai buruh. Anggaplah mereka mitra. Karena mereka lah yang akan memberikan performansi yang tinggi. Kalau karyawan itu berperan sebagai buruh, dia akan bekerja apa adanya. Jadi ya sesuai perintah saja. Tapi kalau dia kita manusiakan, kita muliakan, dia akan mengeluarkan semua potensinya. Dia akan dengan penuh semangat mengeluarkan kapasitasnya. Ya, ini teori human capital ya. Human capital itu begitu. Manusia itu sebagai aset, sebagai capital modal, bukan human resource. Bukan sebagai buruh, ya, tapi sebagai modal. Nah, karena modal akan bisa menghasilkan sebuah produktivitas. Berikutnya finansial. Nah, semua kegiatan, semua organisasi tanpa dukungan finansial akan wacana saja, akan mimpi saja, gitu ya, tidak bisa terwujud. Nah, semuanya butuh finansial. Nah, finansial ini bisa dari kantor sendiri, bisa punya ke bank, atau bisa nyari investor, atau bisa kolaborasi ya, tidak harus kantong kita sendiri. Kalau kita punya ide bisnis, kita bisa meyakinkan orang lain, itu banyak investor yang bingung uangnya mau diinvestasikan apa, makanya banyak yang akhirnya ikut-ikutan bisnis yang bodong karena apa, bingung uangnya mau diinvestasikan kemana. Ya, saya bersyukur nggak punya uang banyak, makanya nggak kena tipu investasi bodong ya. Kita investasi yang nyata-nyata saja ya, di properti, kemudian di bisnis investasi yang real saja, meskipun hasilnya nggak terlalu gede ya, belasan puluhan juta tapi real, aman dan stabil ya. Kita nggak usah nyari yang miliaran triliunan tapi ketipu ya. Kemudian tadi fisikal, teknological, dan legal informasional ya. Itu merupakan tangible and visible asset ya. Sesuatu yang bisa dihitung dan bisa dilihat. Ya, itu resource. Sedangkan capabilities adalah intangible and invisible asset, kapabilitas. Jadi kompetensi seperti industri spesifik ya, skill, industri ya, industri kan lingkungan ya, kemudian spesifik skill tertentu, relationship, hubungan, organizational knowledge, itu intangible dan invisible. Tapi kelihatannya dari apa? Dari performasi organisasi itu. Kompetensinya mah nggak kelihatan. Kalau ditanya mungkin yang jawab jawabnya ya natural saja. Tapi sebetulnya kompetensi seorang itu
kelihatan dari hasil karyanya, kelihatan dari hasil kerjanya, ya, kelihatan dari oh ternyata perusahaan itu bisa sustain, bisa kompetisi dan bisa tumbuh terus. Nah, baru dia punya kompetensi, punya kapabilitas tuh. Nah, coba Anda mengalami peningkatan standar atau penurunan semenjak pandemi COVID ini. Jadi antisosial sih Pak, kalau saya ngerasa sih. Gimana saldo meningkat tetap atau menurun di rekening bank? Asetnya gimana, meningkat tetap atau menurun? Nah, Tetap. Wah, tetap berarti kapabilitas Anda lumayan lah ya, bisa bertahan di gempuran tsunami pandemi Covid ya. Nah, Anda yang bisa meningkat asetnya, wah luar biasa. Berarti kapabilitas Anda itu diakui ya, tahan terhadap tsunami Covid. Nah, sebetulnya banyak itu bisnis-bisnis yang tetap terhindar dari Covid sebetulnya ya. Ada yang orang dulunya bisnisnya mungkin manufaktur, misalnya dia jualan itu disinfektan ya, alat kebersihan begitu, dan dia bisa bertahan. Terus ada yang beralih yang dulunya offline menjadi online, nah itu naik juga ya, tumbuh ya. Nah, dikasih masalah, kalau yang kapabilitas itu akan mencari solusi permasalahan, tapi kalau kapabilitas ini lemah, begitu ada masalah, semua resource itu nggak ada gunanya. Jadi yang intangible ini sangat-sangat mahal. Ya, makanya investasilah untuk kepala Anda. Ya, jangan hanya untuk badan Anda ya, badannya aja makin gede, otaknya nggak dilatih gitu ya. Tapi latihlah otak Anda, investasi ke situ ya, beli buku, baca pengetahuan, ikut training dan sebagainya. Karena kapabilitas itu yang merubah Thailand, maju Vietnam, bisa meninggalkan kita dan sebagainya ya. Kayak Turki sekarang juga maju. Nah, kemudian dari resource dan capability ini ada menghasilkan core kompetensi ya, di sisi superior. Ya, seperti skill, teknologi relationship, knowledge, and reputation, ya, reputasi dari organisasi yang bahayanya akan memberikan persepsi customer benefit ya. Customer itu merasa mendapatkan benefit ya, value added. Mereka memiliki persepsi semacam itu. Nah, sekarang makanya saya tadi menyampaikan kita itu menjadi manusia yang wajib, berarti orang lain mempersepsikan bahwa kita itu sangat dibutuhkan ya, wajib hadir, karena kalau nggak ada kita, komunitas atau organisasi kita itu nggak jalan ya. Atau kita menjadi manusia sunnah, boleh ada boleh tidak ya. Ya kalau ada memperkuat organisasi ya, kalau nggak ada ya mungkin agak kurang lancar lah ya, tapi bisa Khairunas Pak, khairunas apa humlinas. Nah, itulah dalilnya sebetulnya ya. Anda harus menjadi manusia yang wajib hadir. Kenapa? Karena Anda orang yang bermanfaat. Yang paling gampang bermanfaat itu apa? Kalau Anda punya finansial yang berlebihan ya. Anda tinggal berbagi-bagi ya. Dimanfaatin itu. Enggak, ya. Kita berbagi itu nanti the more you give, the more you get. Ya. Lain sakartum lajidan lakum. Jangan salah sangka, meskipun kita seperti dimanfaatkan, tapi sebetulnya akan kembali kepada kita. Mantap Kan? Nah, kalau kita bisa memberikan gratis ongkir misalnya, produknya murah, kualitasnya bagus, nah kita pasti menang dalam kompetisi ya. Itulah persepsi. Ya, kalau nggak punya uang banyak, pelayanan Anda yang Anda hebat, packagingnya, on time, kemudian rasanya, ya kualitasnya Anda hebatkan. Ya, itu akan memberikan value added ya, istilahnya itu superior customer value, nilai pelanggan yang superior. Kalau Anda punya nilai-nilai yang superior di hadapan pelanggan, maka Anda akan menjadi manusia yang wajib hadir tadi. Harus ada, karena orang akan butuh Anda. Jadi kalau nggak ada Anda, itu orang lain jadi kehilangan, nggak bahagia, sedih, gelisah ya. Makanya itulah tim penggembira ya. Kalau Anda menjadi tim penggembira itu, begitu Anda hadir semua orang gembira. Tim hore. Kenapa tim hore? Karena begitu Anda hadir langsung Anda beli Pizza Hut, beli Starbucks, semuanya dibagikan sekelas, gembira semuanya. Kebagian value added ya, apa value addednya ya, kopi, Pizza Hut dan sebagainya, atau bala-bala tadi ya, bala-bala seru ya, ada durian dan sebagainya.
Bala-bala. Bala-bala 4.0 lah, boleh bilang gitu ya. Bala-bala milenial ya. Nah, rekan-rekan, gambarannya semacam itu ya. Jadi kita menganalisa internal itu tujuannya adalah untuk memberikan service excellent. Ya. Ya, ini terutama ibu-ibu nih, ini harus memberikan service excellent buat bapak-bapaknya. Oh, mantap. Makanya resources-nya itu harus benar-benar ditingkatkan ya. Intangible-nya apa? Service. Ya, cara berkomunikasi dengan pasangannya ya, cara sikapnya, rumahnya rapi, semuanya tersedia. Wah, itu pasti bapaknya betah di rumah kan? Karena semuanya rapi. Wah, semuanya disediain. Nah, keren lah ya. Itu caranya supaya bapak betah di rumah. Jadi jangan lihat eksternal, lihatlah internal saja. Jangan nyalain tetangga, katanya rumput tetangga lebih hijau. Tidak. Internal beresin dulu. Nanti pasti rumput internal lebih hijau daripada rumput tetangga. Nah, itu ya. Kalau kita belajar manajemen jadi tahu bahwa bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melangkah itu jadi tahu. Itulah kunci-kunci dalam kita membangun strategi. Ya. Jadi strategic management ini tidak hanya dipakai di kantor saja, Kang Iwan ya. Iya, tapi Pak. justru sangat penting untuk di rumah. Bagaimana kita strategi memenangkan hati pasangan kita. Bagaimana kita strategi menaklukkan hati pasangan kita. Kalau uang belanjanya selalu naik terus, pasti menaklukkan kita, Kang Iwan. Hatinya pasti takluk kan. Coba uang belanjanya naik terus ya, grafiknya pasti takluk kan. Pasti kelepek-kelepek gitu loh. Kan sayang. Iya, makin sayang kan. Kan pembagiannya dua kan. Suami itu bagian work, nah istri bagian shop, workshop ya. Jadi kita yang kerja saja gitu ya. Istri bagian shopping. Itu ya. Itulah kira-kira bahasan internal analisis hari ini ya. Nah, silakan bila ada yang bertanya komentar, saya mau merekap yang menulis chat ya. Ayo silakan yang komentar. Pengalaman pribadi juga boleh. Nanti kita bantu menganalisa sama-sama untuk membangun improvement, baik itu di kantor Anda, di perusahaan Anda maupun di manapun Anda berada ya. Saya ngetik dulu ini nama lengkap dan NIM Anda ya. Bapak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompok 3 nanti presentasinya tentang yang Bapak jelasin gitu, Pak. Nah, kelompok 3 nanti eksternal analisis ya. Jadi berkaitan ya, Pak ya? Iya, nyambung-nyambung, sambung-menyambung menjadi satu ya. Itulah strategi. Ya. Jadi kita tidak hanya tahu internal aja, tapi eksternal itu bisa memberikan ancaman dan peluang, ya. Dan kita harus mendalami itu. Bahkan kemampuan kita memprediksi itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa memprediksi, kita akan pemadam kebakaran. Kita akan selalu terlambat, ya. Nah, ini buat ibu-ibu ini harus bisa memprediksi bapaknya kok jadi beda. Atau bapak juga harus prediksi ibu-ibunya kok jadi beda ini. Sudah mulai bersolek gitu. Wah, ini bahaya ini. Ada sesuatu yang beda ini, jangan-jangan memang benar-benar untuk kepentingan bisnis atau ada hal lain. Nah, itu namanya kemampuan memprediksi ya. Karena hal-hal yang eksternal ya. Penting itu. Kalau enggak terlambat kita digulung oleh namanya kompetitor ya. Ada lagi yang bertanya? Yuk, penting ini. Kemampuan untuk memprediksi bagian dari external analisis. Memprediksi pakai apa sekarang? Nah, nanti ada caranya ya. Saya ingin nanya nih. Siapa yang lebih tahu diri kita? Siapa yang ya, memang Anda pernah orang lain, Pak. Ya, pernah ngobrol sama Allah? Orang lain, Pak. Ya, orang lain. Memang orang lain kira-kira siapa yang tahu detail apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan? Diri kita sendiri, Pak. Kadang-kadang kita udah lupa itu, kita seminggu lalu ngomong apa, udah lupa gitu ya. Oh iya ya, pernah ngomong gini. Ayo, siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Siapa ya? Nah, ini
pertanyaan strategik ini ya. Bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya Allah pastilah. Kalau Allah nggak usah dibahas, selesai kita nggak usah kuliah. Nggak masalah. Jadi kita sendiri mungkin Pak. Nah, Bapak. saya tanya nggak, kadang-kadang di Facebook Anda diingatkan nggak? Oh, Anda pernah memposting sesuatu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Pernah Pak. Nah, jadi internet itu ya, Facebook, Google, YouTube itu lebih tahu kelakuan Anda, lebih tahu Anda sukanya apa yang Anda tulis, apa yang Anda posting, itu mereka masih punya catatannya. Kenapa bisa algoritmanya gitu Pak? Itulah namanya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Itulah teknologi. Ya, Anda itu sudah di-profiling oleh mereka. Oh, ini sukanya ngopi. Oh, ini sukanya beli baju. Oh, ini sukanya jalan-jalan. Udah tahu. Oh, ini kalau mau promosi kepada orang yang suka makan, oh kepada emak-emak. Promosi yang suka ngopi-ngopi, oh ke Kang Iwan, ke Kang Wawan gitu ya. Ini suka ngopi-ngopi nih ya. Nah, udah ketahuan gitu. Oh, nanti skemanya promosi ini siapa. Nah, itu ketahuan. Jadi aplikasi atau internet itu memprofiling kita. Mereka lebih tahu. Nah, itu adalah bagian dari eksternal. Ya. Nanti bisa mengelola eksternalisis melalui internet. Ya, melalui kapasitas teknologi itu bisa memprediksi. Perilaku orang kecenderungan bisa diprediksi. Kayak sekarang anak-anak, ya anak-anak sukanya budaya apa sekarang? Coba. Gadget. Ya, di gadget tuh mereka nonton tayangan apa? TikTok Pak. Game. Gamers, mabar Pak. Nah, mabar terus apa? Anime ya, anime. Nah, kalau ibu-ibu mulai ke drakor ya, budaya Korea. Wah, makanan juga nyari makanan Korea. Wah, yang udon-udon itu ya. Udon itu apa? Ramen-ramen ya. Akhirnya bala-bala tersingkir. Itulah pemikiran Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu digeser oleh teknologi sehingga tidak mencintai makanan lokal. Ya, lama-lama bala-bala hilang. Enggak ada yang beli. Bala-bala diganti sama sushi, Pak. Nah, gitu dong, bala-bala isinya sushi atau seafood gitu. Wah, pasti laris itu ya. Nah, Bu, Tayati sama teman-teman langsung bikin ini setup inkubasi bisnis ya. Bala-bala seafood. Nah, keren, pasti laris tuh. Ya, nanti jual online kan. Aku juga Pak udah inovasi. Iya, begitu brownies ya. tauco Pak, brownies tauco udah nyobain belum? Nanti saya. Nah, iklannya saja kita belum tahu ya. Kalau tahu ya kita pesen lah. Ada belum di GoFood atau di Shopee Food? Belum. Oh, belum. Tapi ya. ada di Cianjur. Commer, pakai commer. Iklanin di grup ya, siapa tahu nanti bisa delivery kan. Nah, kita bisa pesan tuh ya. Bisa tahan lama nggak dikirim ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Kalau bisa, saya sering ngirim makanan untuk ke anak-anak di Turki, di Jepang kan. Nah, mereka juga kangen makanan Sunda. Nah, itu pangsa pasar ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini sambil ngabuburit ya. Yang belum nulis kelas, nama lengkap dan NIM, silakan. Nah, kalau tidak ada, ya mungkin kuliah bisa kita akhiri. Atau ada komentar? Grup berikutnya siap-siap minggu depan ya. External analysis ya. Iya, Pak. Oke, kita pertajam setajam silet ya, supaya kemampuan kita, kompetensi kita benar-benar tajam. Bisa mengalahkan kompetitor kita, kita bisa menangkan kompetisi. Oke, demikian. Terima kasih rekan-rekan sekalian, luar biasa, sangat fruitful, sangat produktif, sangat enrichment diskusi pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita semua, mendatangkan pahala, karena di Ramadan ini kita bisa mengkaji keilmuan, katanya malaikat di sekitar kita ya. Mudah-mudahan itu semua menjadi pahala bagi kita untuk bekal kita di kehidupan kelak. Demikian kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, makasih ya. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa.